adik-adik. Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun masih tetap lewat online ya Lause. Iya betul Lause. Iya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Lause Diana ditemani oleh Lause Venesia. Iya. Nah, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, ada beberapa hal penting yang Lause mau ingetin lagi nih buat adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama, adik-adik, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya adik-adik ya. Dan kedua, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, harus dengan sikap yang baik adik-adik. Harus duduk dengan tenang, tidak boleh jalan-jalan ke sana kemari, tidak boleh lari-larian ya. Dan juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya apa lagi ya Lause? Selanjutnya kita harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di tengah-tengah kita sudah berhenti. Kita mau belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh. Meskipun orang di sekitar kita tidak melihat, tapi Tuhan melihat kita. Iya, nah adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Sudah pastinya Siap ya. Ya, mari adik-adik Lause ajak kita untuk berdiri, kita mulai ibadah sekolah minggu kita naikkan pujian Mars sekolah minggu kita. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sudah share, semua pen hong ta gia thi. Chín ai thiên khu thông bằng giang xin, khoai là thoan chi tơ xin sơn mình. Xuyên chi sơn chi, tràn mê phù thi, ở thông ai chu giáo huê hù xì. Wo chu ming li, le i chu si, isan yong yao chu mi. Ya, adik-adik kita akan masuk di dalam doa. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan sikap ibadah yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Iya, Lause Diana, Ya. selalu ada alasan untuk bersyukur ya Lause. Iya Lause. Karena Tuhan begitu baik kepada setiap kita. Lause Diana coba sebutkan kenapa Tuhan begitu baik pada kita? Tuhan itu sayang kepada kita ya Lause Vene ya. Iya, betul. Kita diberi kesehatan itu juga salah satu kebaikan Tuhan ya Lause. Iya betul adik-adik, kita diberikan kesehatan, kita masih bisa makan, kita masih bisa juga beribadah ke sekolah minggu. Meskipun masih secara online ya adik-adik, tapi Tuhan itu tetap baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Maka itu kita mau bersyukur. Mari kita naikkan pujian, betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya.
sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Adik-adik, kasih itu sabar, kasih itu juga murah hati. Seperti kasih siapa ya Lause Vene? Kasih Tuhan Yesus Lause. Iya, seperti kasih Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau belajar ya adik-adik untuk memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita naikkan pujian KASIH, kasih. Kita nyanyi lagu ini 2 kali ya adik-adik. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti yang tadi Lause jelaskan di awal, kalau saat mendengarkan firman Tuhan harus dengan sikap yang bagaimana ya Lause? Harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main ya adik-adik ya. Tidak boleh jalan-jalan juga ya Lause? Iya betul, karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, inilah saat kita mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan mau berbicara apa kepada kita yang masih kecil ini. Ya, simak dan dengarkan baik-baik firman Tuhannya ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Senang ya hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun secara online. Ada di rumah, apa kabar semuanya? Lause harap semuanya baik dan tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita harus doa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu.
Tuhan juga pakai lause kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin dan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita yaitu tentang firman Allah yang menghasilkan buah. Tetapi sebelum cerita Lause mau tanya, mungkin adik-adik pernah nggak melihat sawah atau melihat ladang atau kebun? Pasti semua pernah ya. Karena sebelum pandemi ini adik-adik pernah pergi liburan dengan papa mama, ada melewati sawah, ladang atau kebun ya. Di sawah itu ada apa? Ada petani ya yang menanam padi. Kalau di ladang mereka menanam sayuran ya. Mereka bukan hanya menanam tapi mereka juga memberikan pupuk dan membersihkan tanaman liar yang ada di sekelilingnya. Atau mungkin adik-adik di rumah ada yang papa mamanya suka berkebun juga ya, menanam bunga, sayuran dan buah-buahan ya. Nah, tanaman itu bukan hanya kalau mau tumbuh bukan hanya disirami, harus juga mencabut rumput yang ada sekelilingnya supaya tidak menghambat tanaman itu tumbuh ya. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang firman Allah yang menghasilkan buah. Yang Lause ambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 serta ayat 18 sampai 23. Adik-adik, ada yang ingat enggak? Kitab Matius terdapat di dalam kitab apa? Adik-adik di rumah ada yang ingat? Injil Matius terdapat di dalam kitab apa? Kitab Perjanjian Baru ya, dalam Injil pertama. Ya pintar ya, berarti adik di rumah masih ingat ya. Nah, adalah cerita Tuhan Yesus tentang seorang petani ya. Petani ini pergi menanam benihnya, tetapi dia tidak mencangkul tanahnya terlebih dulu, terus memasukkan benih itu ke dalam tanah ya. Tetapi petani itu hanya melemparkan benihnya, atau sambil berjalan dia menebarkan jarinya, benih-benihnya ya, sehingga benih-benihnya itu jatuh di sekeliling kebun ya. Karena tanahnya itu sering dilewati orang, sering diinjak orang, tanahnya menjadi keras ya, sehingga benih-benih itu tetap tinggal di atas tanah. Lalu datanglah burung-burung memakan benih itu sampai habis ya. Nah, sebagian lagi benih petani itu jatuh di tanah yang berbatu ya, yang hanya mempunyai lapisan tanah sedikit. Tanaman itu kan kalau mau tumbuh akarnya itu harus menjalar ke dalam ya, terus dia harus punya tanah. Begitu akarnya tumbuh, dia masuk ke dalam tanah mengambil air ya, hanya ditemukan batu ya. Nah, karena lapisan tanah sedikit ya, dia tidak mendapatkan air ya. Begitu kena sinar matahari sepanjang hari ya, bagaimana dengan tanaman itu? Tanaman itu menjadi layu dan lama-lama menjadi mati ya. Nah, adik-adik, sebagian lagi benih petani itu jatuh di tanah semak berduri. Adik-adik tahu apa itu semak berduri? Semak berduri itu adalah rumput atau hama yang di sekeliling tanaman yang menghimpit tanaman itu ya, sehingga tanaman itu tidak punya tempat untuk tumbuh ya dan mati ya. Nah, kelihatannya petani dalam cerita Tuhan Yesus ini tidak akan mendapat hasil yang bagus ya. Tetapi Yesus mengatakan sebagian lagi benih petani itu jatuh di tanah yang subur, di mana tanah itu telah dibajak dan benih itu mendapatkan banyak air ya, tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang banyak sekali. Nah, adik-adik tahu apa arti cerita daripada Tuhan Yesus? Benih itu adalah apa? Benih itu adalah firman Tuhan. Siapa petani itu? Petani itu adalah pendeta, penginjil, Lause sekolah minggu, atau juga adik-adik ya yang memberitahukan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan bermacam-macam tanah? Tanah itu sama seperti hati kita ya. Ada bermacam-macam hati kita. Ada yang hati kita keras ya, seperti tanah di sekeliling kebun ya. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau menerima firman Tuhan. Sehingga datanglah iblis ya, mengambil firman itu, kita tidak punya apa-apa lagi. Terus orang yang hatinya seperti tanah berbatu yang hanya mempunyai lapisan tanah sedikit. Mereka kelihatannya mendengar firman Tuhan,
tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan ya. Begitu ada masalah muncul, mereka mulai meninggalkan Tuhan, iman mereka mulai layu ya, seperti tanamannya yang kena sinar matahari sepanjang hari ya, iman mereka akan mati seperti tanaman yang kena sinar matahari. Terus yang hatinya seperti semak berduri gimana? Mereka mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka lebih mencintai benda-benda kesayangan mereka. Mereka lebih sibuk dengan urusan pribadi mereka. Di hati mereka, mereka tidak punya Tuhan ya. Mereka lebih senang dengan kesenangan mereka, kegiatan mereka, sehingga di hati mereka tidak punya Tuhan ya. Nah, terus orang yang hatinya seperti tanah yang subur itu apa? Yang menghasilkan buah dan panen yang banyak sekali ya. Allah berfirman ya, siapa yang mengasihi dan mentaati perintahnya, dia akan menghasilkan buah-buah roh ya. Apakah Allah menanam buah-buah dalam hati kita, menanam pisang, jeruk atau apel dalam hati kita? Tentu saja tidak ya adik-adik. Tapi Allah menanam buah-buah roh di dalam hati kita ya, yang terdapat di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23a ya, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, itulah buah-buah roh yang Tuhan ingin hasilkan di dalam hati kita ya. Kalau hati kita benar-benar tertanam di dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Nah, sekarang hati-hati adik mau seperti apa? Seperti tanah yang keras di jalan setapak, tanah yang berbatu yang hanya mempunyai lapisan tanah sedikit, tanah semak berduri, atau mau seperti hati seperti tanah yang di semak berduri, atau mau seperti hati yang penuh menghasilkan buah-buah roh. Nah, adik-adik, kalau kita mau hati kita seperti hati yang menghasilkan buah-buah roh, kita harus apa? Rajin baca firman Tuhan, terus menghafalkan ayat hafalan, dan sungguh-sungguh mendengarkan orang menceritakan firman Tuhan kepada kita, atau rajin ikut ibadah. Nah, adik-adik, salah satu contoh dari buah roh pertama itu adalah apa? Kasih ya. Sudahkah kita mengasihi papa mama di rumah, koko, cece, dede dan rumah, serta teman-teman kita? Nah, kalau belum, mulai sekarang kita belajar ya. Kita mengasihi mereka dengan cara apa? Ajak mereka baca firman Tuhan sama-sama, terus mengikuti ibadah sama-sama. Sama-sama teman juga gitu ya, ingati mereka, ayo teman-teman, ini hari Minggu, kita ikut ibadah yuk. Atau kita baca firman Tuhan sama-sama ya. Itu namanya kita mengasihi Tuhan serta menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, hari ini kita juga punya ayat hafalan loh. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 119 ayat 9 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 9 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, adik-adik, sebelum menuntut firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kasih Tuhan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mempunyai hati seperti tanah yang subur yang menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar taat. Tuhan yang tolong kami dan pakai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa mengerjakan aktivitasnya supaya kita lebih mengerti akan firman Tuhan. Nah, cerita Lausu sampai di hari saat ini sini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dadah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus.
Ya adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya kita dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita juga bersyukur kita bisa memberikan persembahan. Kita bisa memberikan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya, Lause? Kita bisa transfer ya Lause ke rekening BCA Sekolah Minggu atau scan QR Code yang ada di layar berikut ini. Ya, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita sudah belajar satu lagu ya selama bulan Maret ini. Lagu apa? Ada satu buku yang sangat indah. Lause Diana tahu nggak buku apa? Buku apa ya itu Lause? Buku cerita bukan Lause? Bukan, Lause. Apa ya Lause? Buku Alkitab. Oh, Alkitab. Kenapa Alkitab itu disebut buku terindah? Karena Alkitab berasal dari Tuhan. Setiap tulisan yang ada di Alkitab itu adalah firman Tuhan, tulisan Tuhan. Sehingga disebut buku terindah ya Lause ya. Oh iya, karena Alkitab itu berisi kata-kata dari Tuhan ya Lause. Betul, surat cinta dari Tuhan. Oh, untuk kita ya Lause Iya, ya. untuk kita, betul. Sehingga kita bisa kenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus Sekali yang lagi, mulia. Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, 2 minggu lagi, tepatnya tanggal 4 April, kita akan merayakan Paskah adik-adik. Adik-adik di rumah masih ingat nggak hari Paskah itu hari apa ya? Hari apa ya Lause? Hari kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita. Iya, nah adik-adik perayaan Paskah kita tahun ini akan melalui live streaming Zoom ya, tanggal 4 April jam 12.30. Jadi adik-adik yang punya aplikasi Zoom, adik-adik bisa pakai aplikasi Zoom. Yang tidak punya aplikasi Zoom, adik-adik boleh pakai YouTube ya. Nah, Lause Vene, Ya, tema Lause Paskah Diana. kita tahun ini apa ya Lause? Apa ya Lause? Oh, mengasihi dan mengampuni Lause. Oh, mengasihi dan mengampuni ya Lause Vene ya. Iya, Nah, adik-adik betul. ingat tema Paskah Sekolah Minggu kita tahun ini mengasihi dan mengampuni. Nah, adik-adik kita akan belajar satu lagu. Lagu ini judulnya Mengasihi Lebih Sungguh. Lagu ini menjadi lagu tema Paskah kita. Kita belajar sama-sama ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh.
Adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Lalu saja adik-adik untuk berdiri, kita akhiri dengan pujian. Bapak terima kasih. Kita nyanyi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin ya. Kemudian nanti doa penutup akan dipimpin oleh Losu Venesia. Kita bersikap berdoa ya adik-adik ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên Phú Can Sieni, Thiên Phú Can Sieni, 我们在天上的父亲，我深深感谢你。Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, ampunilah kami ketika kami dalam beribadah ini, kami tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami masih memiliki sikap yang menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mengampuni kami. Tuhan, kiranya ajar kami untuk boleh terus memiliki hati yang sungguh-sungguh ketika kami beribadah di sekolah minggu. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk hari ini, kiranya kami boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, dan kami boleh terus memuji nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, tetap semangat. Minggu depan ikut ibadah lagi ya adik-adik ya. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Dadah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran temurah.